Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Vinilia Huangrio dalam Investor Market Today IDTV. Pemirsa, jelang pemberlakuan kebijakan tarif pajak pertambahan nilai alias PPN 12% pada 1 Januari 2025, penolakan masih terus bergulir di kalangan masyarakat. Walaupun pemerintah telah mengumumkan bahwa tarif PPN 12% akan tetap diterapkan, namun warganet tetap menunjukkan protesnya melalui petisi online. Petisi berjudul "Pemerintah Segera Batalkan Kenaikan PPN" yang diinisiasi oleh kelompok bareng warga di platform change.org ini telah mengumpulkan 195.812 tanda tangan sejak pertama kali dibuat pada 19 November 2024. Hingga hari ini, petisi ini mencerminkan bahwa keresahan banyak pihak terhadap kebijakan yang dianggap akan memberatkan terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Pasalnya, kenaikan tarif PPN 12% ini diperkirakan akan mendorong lonjakan harga barang dan jasa, di mana ini akan semakin menggerus daya beli masyarakat yang sudah terbebani oleh kondisi ekonomi saat ini. Meskipun pemerintah telah berjanji akan memberikan beberapa insentif untuk meringankan beban, seperti pembebasan PPN untuk barang-barang kebutuhan pokok. Namun masih bergulirnya petisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih merasa kebijakan tersebut tidak meringankan beban masyarakat. Lantas bagaimana kesiapan pengusaha retail jelang implementasi kenaikan PPN 12% di 2025? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Apregindo, Bapak Handaka Santosa. Halo, selamat siang Pak Handaka, bagaimana kabarnya siang hari ini? Selamat siang, apa kabar? Semoga sehat selalu. Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Handaka sudah berkenan bergabung bersama kami di Investor Market Today IDTV. Pak Handaka, sejauh ini sebetulnya apa saja yang sudah disiapkan pelaku retail untuk menghadapi implementasi PPN 12% di tahun 2025 nanti? Ya, kalau dilihat memang ketetapan untuk menerapkan 12% ini, kami sebagai pelaku usaha tentunya akan mendukung apa yang bisa dilakukan. Iya. Hanya saja agak sedikit membingungkan, padahal seperti supermarket ya, ini barangnya kan ada ribuan hingga puluhan ribu. Iya. Nah, ini kan program softwarenya harus disiapkan, ini PPN-nya nggak kena, ya kan seperti sayur nggak kena PPN dan kebutuhan pokok, tapi yang lain kan akan kena. Nah, kita harus menerapkan ini menunggu instruksi atau pengumuman yang resmi gitu, bukan ada dikeluarkan ya keterangan tertulis kemudian nanti diralat lagi, nanti masih ada ralat lagi nggak? Ini yang kami agak khawatirkan kan, kalau dilihat sebetulnya agak membingungkan ya, karena waktu itu wakil rakyat ya, wakil kami di DPR yang mengumumkan di televisi, di media bahwa kenaikan PPN ini hanya dikenakan kepada barang-barang mewah, luxury goods, yang kita tahu barang mewah ini apa. Barang mewah adalah barang yang secara umum diperlukan oleh masyarakat, atau bisa juga dibilang barang-barang yang memang harganya melampaui jangkauan. Nah, jadi setelah kami mempersiapkan, ya, jadi kita untuk produk-produk yang murah, mie instan, snack, ya, ciki dan lain-lain tentunya nggak kena. Tapi dengan adanya edaran tadi, itu kalau kami baca, maka keterangan tertulis tadi itu mengumumkan bahwa semuanya kena kecuali barang pokok tadi. Nah, ini kan masih ragu-ragu nunggu-nunggu. Tapi kan nanti begitu tetap jalan, kami akan kenakan. Di lain pihak, kalau memang nggak gitu jelas, kalau kami udah kenakan PPN 12%, ternyata benar-benar ini hanya untuk barang mewah. Tentu kami sebagai pelaku usaha bisa dikonotasikan sebagai menipu masyarakat. Kok narik 12%, padahal 11%. Jadi kami masih bingung kalau memang tetap tidak kena, harusnya statement di TV beberapa hari yang lalu itu dibantah atau dikoreksi. Ini nggak ada koreksi loh. Dan ini dibaca oleh jutaan, didengarkan oleh jutaan masyarakat gitu. Jadi etikanya harusnya dibantah dulu bahwa keterangan kami salah dan PPN akan dikenakan untuk seluruh barang
yang ada kecuali barang-barang pokok yang ditetapkan. Oke, namun terakhir kali komunikasinya seperti apa Pak Handaka terkait dengan barang-barang yang mana saja yang terkena PPN 12% ini? Ya, jadi kalau dilihat dari keterangan tertulis yang ada, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, ya, jadi di sini disebutkan produk-produk yang lain yang selama ini kena 11% akan dikenakan 12%. Jadi otomatis di situ akan kami naikkan 1%. Buat kami sebagai pengusaha, kami nggak ada masalah. Kenapa? Karena PPN ini dibayar oleh masyarakat, bukan oleh pengusaha. Jadi kami membeli produk, ada ke PPN-nya, kami jual kepada konsumen, ada PPN-nya. Jadi pengusaha hanya membayar selisihnya, in out-nya tadi. Tetapi kenaikan ini akan dibebankan kepada customer atau konsumen yang berbelanja. Oke, namun sejauh ini Pak Handaka melihat untuk implementasinya sendiri, apakah ada tantangan-tantangan tersendiri begitu? Apalagi ini kan akan dikenakan atau dibebankan kepada masyarakat nih. Kalau saya melihat agak sedikit khawatir ya, bahwa per 1 Januari memang untuk karyawan ada kenaikan upah minimum. Ya, betul. Tapi upah minimum ini apakah nanti bisa mengcover kenaikan-kenaikan yang disebabkan oleh PPN karena ternyata akan kena juga kepada barang-barang lain selain kebutuhan pokok. Karena masyarakat bukan hanya perlu beras, perlu daging, perlu telur, tapi perlu juga produk-produk yang lain ya, termasuk pakaian karena sandang dan pangan sangat ini kan udah sesuatu yang terikat jadi satu. Setiap karyawan juga perlu membeli pakaian untuk bekerja. Nah ini kalau pakaian yang harganya 500.000, baju 200.000 terkena PPN berarti kan secara keseluruhan kebutuhannya terkena PPN. Dan pokok ini kan ada dikonotasikan pokok itu cuma beras, telur dan lain-lain. Tetapi sebenarnya pakaian saat ini adalah kebutuhan pokok. Karena kita pakai sehari-hari ini tentunya kebutuhan pokok. Oke, dan pemberlakuan PPN 12% dibarengi sejumlah stimulus ekonomi. Apakah stimulus ini efektif dan tepat sasaran menurut Pak Handaka? Bagaimana pengusaha melihatnya? Ya, saya sendiri menginginkan agar sales atau hasil penjualan ini cukup stabil dan tetap tinggi. Tapi kalau dibilang stimulus ini bisa berhasil atau enggak, tentunya harus sesuatu usaha yang benar-benar maksimum agar semua yang membutuhkan ini bisa menerima stimulus. Yang saya khawatirkan stimulus kan tentunya ada kriterianya dengan gaji sekian dan lain-lain. Nah, kalau mereka yang PHK tidak bekerja seperti apa, tentunya akan lebih complicated ya. Diharaplah pemerintah bisa menangani dengan baik dan dengan lebih serius. Dan yang saya khawatirkan lagi adalah tentang ini tadi, bisa mencapai nggak pencapaian penjualan. Kenapa? Yang lalu pernah saya sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi itu didapat lebih dari 50% didukung oleh konsumsi rumah tangga. Oke, namun berarti bisa dikatakan bahwa stimulus ekonomi yang sudah digelontorkan begitu dari pemerintah, apakah ini belum bisa mengkompensasi begitu Pak dengan kenaikan-kenaikan yang akan diterapkan begitu, apalagi 12% ini dari PPN? Agak sulit diprediksi, tapi sebagai pelaku usaha kami bisa merasakan sih. Bukan hanya kemampuan berbelanja, tetapi keadaan psikologis. Kadang-kadang adanya satu kenaikan akan menyebabkan mereka melakukan yang rem lah istilahnya. Sehingga akan terjadi penurunan penjualan. Saya rasa bukan hanya untuk kebutuhan-kebutuhan di supermarket, di department store, atau toko-toko untuk kebutuhan rumah tangga ya. Tapi secara umum memang kalau ada terjadi suatu kenaikan sekecil apapun akan mempengaruhi secara psikologis. Oke, dan jelang implementasi PPN 12% di 2025 ini, bagaimana pengusaha melihat dampaknya ke industri retail, Pak Handaka? Apakah mal akan mengalami low season di sepanjang 2025? Ya, tentu kami peritel nggak kurang akal ya. Soalnya kita kan menyewa pusat belanja, bukan hanya sewa. Kita juga akan membayar service charge, kami membayar listriknya, semuanya terkandung PPN. Jadi udah pasti ongkosnya akan naik. Tentu kami akan mengadakan
satu promosi yang lebih lagi bagaimana untuk konsumen ini bisa berbelanja. Termasuk bagaimana bisa menggerakkan masyarakat kelas atas yang menengah ke arah kaya untuk lebih berbelanja di Indonesia. Kami sebut ini berbelanja di Indonesia aja gitu. Jadi jangan sampai malahan keadaan ekonomi seperti ini, masyarakat yang kaya yang dari data LPS itu naik hampir 8%, itu malah nggak berbelanja di Indonesia. Jadi kami mengharap agar para peritel ini bisa menyediakan segala bentuk barang yang dibutuhkan, baik itu yang kalangan menengah ataupun yang kalangan atas ya. Produk-produk luxury good juga, sehingga mereka akan bisa spend money sehingga efeknya kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang saya khawatirkan sebenarnya ada hal yang lain loh. Kenapa? Luxury goods ini kan banyak dijual di negara-negara tetangga kita, Thailand, Malaysia, Singapura. Nah, kalau kita belanja di Indonesia PPN-nya jadi 12%, sedangkan mereka belanja di negara yang saya sebutkan tadi, mereka bisa tax refund. Dan kalau mereka mau beli baju tinggal dipotong labelnya, udah nggak kelihatan ini barang baru atau enggak. Ya itu yang saya khawatirkan. Pak Handaka sendiri dari Apregindo kan mendorong untuk bisa masyarakat kelas menengah ke atas untuk berbelanja dalam negeri. Kira-kira upaya yang sudah dilakukan ini seperti apa, Pak? Ya kami mengharap agar masalah fashion ini masalah sensitif, terutama untuk mereka sosialita. Mereka pengen pakai modelnya yang baru keluar, kepengen pakai. Mereka punya uang. Mereka bisa belanja, mereka bisa keluar negeri. Kalau kita tidak sediakan, kita misalnya nih tetapkan kuotanya. Setahun kita bisa jual 10.000 misalnya. Kita cuma dikasih kuota 1.000 oleh pemerintah misalnya. Nah tentunya ini akan ada kekurangan barang, ya mereka akan belanja di luar negeri. Kita akan lanjutkan dialog kita Pak Handaka, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Ya pemirsa, Investor Market Today IDTV akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Investor Market Today IDTV dan kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Pak Handaka Santosa selaku Ketua Umum Apregindo. Ya Pak Handaka, tadi menarik sekali Bapak sempat menyebut bahwa mungkin kecenderungannya masyarakat kelas menengah ke atas ini lebih memilih untuk berbelanja di luar negeri ya Pak ya. Dan mungkin bisa dielaborasi Pak terkait dengan hal ini, apa yang mungkin bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita sendiri? Ya, memang saya bukan pengamat ekonomi, saya pelaku usaha. Dan kita juga harus belajar untuk mengerti keadaan ekonomi gimana supaya kami bisa mencapai target penjualan. Nah, kalau dilihat tadi sudah saya sebutkan bahwa kalangan menengah ini turun sebesar 10 juta atau 17%. Nah, kalau ini turun, padahal pertumbuhan ekonomi dari konsumsi rumah tangga, tentunya gap tadi harus diisi oleh sesuatu untuk bisa mencapai sama. Apalagi kita ingin tumbuh, ya kan kita ingin pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Jadi kita semua berlomba ke arah itu. Nah, pemikiran kami tentunya mereka yang di kelas menengah ke atas dan kaya ini tadi, yang simpanannya lebih dari 5M dan memang benar-benar bertambah, itu kita manage agar bisa berbelanjanya di Indonesia. Padahal kita tahu berbelanja di luar negeri dengan tax refund, mereka berarti nggak bayar PPN loh, dan nggak bayar biaya masuk. Sedangkan di Indonesia, para pelaku usaha termasuk kami barang-barang bermerek, ini mendatangkan barang supaya gampang sekali dibeli di Indonesia. Nggak perlu bepergian, menghabiskan devisa, nginep di hotel, makan di restoran sana. Udah cukup di Indonesia. Orang-orang kaya yang di Palembang, di Bandung, udah ke Jakarta aja, semua ada. Apalagi kita sekarang juga mencoba untuk bisa menyediakan produk-produk ini di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Jadi kemudahan logistik agar customer nyaman. Dan benar-benar harus dibuat nyaman. Bukan hanya itu. Kita di sekitar banyak sekali orang asing yang bekerja di Indonesia. Dan juga ada turis asing. Nah, mereka terbiasa dengan produk-produk itu. Kenapa nggak kita sediakan? Nah, kita harus sediakan sehingga mereka benar-benar bisa mendapat dengan mudah dan dengan harga yang bersaing. Dan Pak Handaka, apakah kenaikan PPN 12% ini akan menekan industri retail meski di peak season seperti Ramadan dan juga Lebaran yang berada di kuartal pertama di tahun 2025, kan sudah di depan mata nih 2025. Seperti apa melihatnya?
Ya, kalau saya bilang nggak akan menekan retail, saya rasa saya bohong. Kenapa? Kita tahu income per kapita Indonesia saat ini hampir 5.000 akan menerapkan PPN 12%. Sedangkan di Malaysia dengan PPN dengan income per kapita yang lebih besar ya, sekitar 1,5 kali. Di situ juga Thailand, itu PPN-nya masih di bawah Indonesia. Di Thailand aja 7% gitu. Sedangkan di negara-negara lain nggak ada yang sampai 12%. Sehingga tentunya kemampuan berbelanja akan sedikit terkoreksi. Nah, apalagi di tahun depan kita ada beberapa kegiatan untuk promosi. Sampai kepada Lebaran. Jadi di situ ada ya tahun baru, akan ada Chinese New Year, tahun baru Imlek, akan ada Hari Raya Idul Fitri, dan sebelumnya ada bulan puasa. Di situ akan terjadi kenaikan sales. Tapi setelah itu rasanya vakum ya. Mungkin ada di tengah-tengah, ada back to school atau kembali sekolah dan lain-lain. Kemudian tahun akhir baru kembali kepada Natal lagi dan tahun baru. Nah, di sini kita harus banyak sekali melakukan effort untuk bisa melakukan ini. Nah, pemerintah apakah bisa juga melakukan dukungan-dukungan agar ini bisa terlaksana. Misalnya program promosi, program untuk turis berbelanja ke Indonesia. Oke, baik. Dari pengusaha sendiri, stimulus apa yang diharapkan diberikan kepada industri retail di tahun 2025? Pak Handaka mengingat stimulus ekonomi kemarin lebih memprioritaskan sektor padat karya dan juga UMKM. Sorry. Ya, jadi untuk yang UMKM tadi dipertanyakannya. Kira-kira dari pengusaha stimulus apa yang diharapkan dari pemerintah, Pak? Sementara kan kemarin itu stimulus ekonominya lebih mengasar kepada UMKM dan juga sektor padat karya. Dari pengusaha seperti apa? Berharap seperti apa stimulusnya? Ya, kami berharap agar adanya kemudahan-kemudahan di dalam proses. Seperti misalnya terkadang banyak hal yang dilakukan yang agak memberatkan. Kenapa? Seperti misalnya aja restoran. Membeli produknya itu kan sudah terkandung PPN. Tapi begitu udah jadi, di situ bukan PPN yang bisa in out, tetapi PB1, pajak pembangunan daerah. Kedua, tentang reklame. Reklame ini juga sekarang makin mahal. Padahal satu kota kan butuh keindahan. Kenapa kok masih dipikirkan bahwa reklame itu butuh untuk diberikan tarif yang mahal gitu. Jadi itu yang menyebabkan kadang-kadang para pengusaha ini bebannya terasa berat, sedangkan usaha-usaha atau unsur-unsur yang bisa meningkatkan sales tadi agak sedikit mempunyai kendala. Oke, baik. Kita ketahui bersama pemirsa paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan ini ada untuk UMKM, yaitu perpanjangan dan juga kita lihat di mobil listrik dan juga hybrid, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, kendaraan bermotor hybrid, PPN DTP untuk pembelian rumah untuk sektor properti itu sendiri. Dan baik, kita akan lanjutkan Pak Handaka dengan tetap berlakunya PPN 12% ini. Lantas apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk menggenjot daya beli di 2025, Pak? Tentunya yang kami mengharapkan agar paket-paket stimulus untuk masyarakat ini bisa benar-benar diberikan dengan sangat tepat. Dan jangan sampai ada kebocoran-kebocoran yang diterapkan sehingga bisa langsung ke masyarakat dan hal ini bisa untuk berbelanja. Karena saya mengingatkan sekali lagi hal-hal yang sangat saya khawatirkan. Ini data loh, data pertumbuhan ekonomi dari konsumsi rumah tangga. Nah, kalau dari konsumsi rumah tangganya turun, tentunya ini akan mengakibatkan turun. Nah, kalau dilihat kuartal pertama 2024 5,11, turun jadi 5,05%. Sekarang turun lagi jadi 4,9%. Mudah-mudahan kita bisa mulai tahapan naik. Baik, mungkin terakhir Pak Handaka, tapi kita lihat terlebih dahulu pemirsa ada daftar barang mewah dan jasa dikenakan PPN 12%. Yang pertama ada beras premium, buah-buahan premium, daging premium seperti Wagyu, daging Kobe, dan juga ada ikan mahal seperti salmon premium, tuna premium.
Dan berikutnya pemirsa, ada daftar barang mewah juga yang dikenakan PPN. Melanjutkan untuk bahan makanan sendiri ada udang dan crustacea premium atau king crab, dan juga jasa pendidikan premium, jasa pelayanan kesehatan medis premium, serta listrik pelanggan rumah tangga sebesar 3.500 hingga 6.600 VA. Baik, Pak Handaka, mungkin... Sebentar. Jadi kalau membaca daftar tadi, maka kita tahu bahwa membeli mie instan itu termasuk barang mewah dong ya? Kan kena 12% juga. Betul. Oke Pak, mungkin harapannya Pak, harapan maksimal dari pelaku usaha retail terhadap kebijakan PPN 12% ini, apakah ingin kebijakan ditunda atau bahkan dibatalkan meskipun nampaknya agak cukup sulit ya Pak? Di satu pihak kami tahu bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk pembangunan, namun tidak harus dengan menaikkan PPN. Kenapa? Kalau tetap 11%, sedangkan salesnya bisa naik, dalam value rupiah tentunya akan naik juga. Jadi kami mengusulkan kalau bisa tetap ditunda sehingga mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk bisa dinaikkan. Oke, baik. Kita harapkan juga nampaknya pemerintah bisa mempertimbangkan kembali ya Pak ya terkait dengan implementasi dari kebijakan kenaikan PPN 12% ini, karena juga kita lihat banyak sekali yang menandatangani petisi begitu dari masyarakat. Sudah banyak sampai lebih dari 194.000 tanda tangan ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Handaka Santosa atas waktunya hari ini di Investment Market Today EDTV. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Sehat selalu Pak Handaka. Ya, pemirsa Investment Market Today EDTV akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.